Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Irma Adawiyah dan Fitri Amalia dari FM 18C akan menjelaskan mengenai thin layers chromatography atau chromatografi lapis tipis. Thin layers chromatography atau chromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan fisika kimia dengan fase gerak atau larutan pengembang yang cocok dan fase diam atau bahan berbutir yang diletakkan pada penyangga berupa plat gelas atau lapisan yang cocok. Prinsip kerja kromatografi lapis tipis yaitu pemisahan senyawa multikomponen dengan menggunakan dua fase yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam yang digunakan yaitu silika gel GF254 nanometer dan fase gerak yang digunakan yaitu toluen dan asam asetat glasial. Di sini terdapat beberapa jurnal mengenai penelitian dengan metode kromatografi lapis tipis. Yang pertama yaitu ada jurnal 1 mengenai pengembangan dan validasi metode kromatografi lapis tipis densitometry untuk penetapan kadar teofilin dan efedrin hidroklorida secara simultan pada sediaan tablet. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu metode kromatografi lapis tipis atau KLT densitometry untuk penetapan kadar teofilin dan efedrin hidroklorida pada sediaan tablet. Metode ini menggunakan lempeng KLT silika gel 60F254 sebagai fase diam dan campuran etil asetat dengan asam asetat dan aquabides sebagai fase gerak. Untuk mendeteksi efedrin hidroklorida, lempeng KLT dielusi kembali dengan 0,5 larutan ninhidrin dalam aquabides dan dipanaskan dalam oven selama 15 menit. Selanjutnya yaitu jurnal 2 mengenai pemisahan kafein dari minuman dan analisis menggunakan kromatografi lapis tipis dan kromatografi gas spektrometri massa. Uji reproduktivitas konsisten dengan hasil yang terlihat pada tes validasi lainnya. Semua puncak berada dalam kisaran 5 mdA dari perkiraan puncak utama untuk setiap komponen. Hasil yang konsisten menunjukkan reproduktivitas keseluruhan skema analitik selama beberapa hari. Selanjutnya yaitu jurnal 3. Jurnal 3 mengenai validasi kromatografi lapis tipis dengan Akutov DART TM deteksi untuk analisis obat forensik. Uji reproduktivitas konsisten dengan hasil yang terlihat pada tes validasi lainnya. Semua puncak berada dalam kisaran 5 mdA dari perkiraan puncak utama untuk setiap komponen. Hasil yang konsisten menunjukkan reproduktivitas keseluruhan skema analitik selama beberapa hari. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk identifikasi sedia informasi juga diperiksa. Analisis TLC DART membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk menyelesaikannya setelah pemisahan TLC selesai. Di sini terdapat hasil penelitian dari jurnal yang didapatkan.
Selanjutnya yaitu penelitian dari Jurnal 4 mengenai analisis kromatografi lapis tipis atau KLT dan aktivitas antihiperurisemia ekstrak rebung Schizostasium brachydactylum kurs pada mencit putih jantan. Analisis KLT pada ekstrak dilakukan dengan menotolkannya pada plat KLT yang dielusikan dengan fase gerak di klorometan dengan metanol dengan perbandingan 7:3. Hasil yang didapatkan dilihat di bawah sinar UV 254 nanometer memperlihatkan adanya dua noda dengan nilai RF sebesar 0,1 dan 0,46. Plat tersebut juga diamati di bawah sinar UV 365 nanometer dan juga memperlihatkan dua noda dengan RF yang sama. Peredaman di bawah sinar UV 254 menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki minimal dua ikatan rangkap terkonjugasi. Fluoresensi di bawah sinar UV 365 nanometer menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang lebih panjang atau disebut dengan kromofor dan memiliki gugus auxokrom pada strukturnya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.